Oke, ini adalah analisa cara servis HP mati total. Jika Anda mendapatkan servisan atau handphone perbaikan yang mati total, tidak nyala sama sekali, tidak respon, tidak menunjukkan tanda-tanda hidup, maka ini adalah flowchart dan bagan secara urut bagaimana menganalisa kematian dari handphone yang sudah matot ini dari pertama sampai akhir, mulai dari metode paling mudah sampai dengan flashing. Ini adalah bagan globalnya dan diharapkan para pemirsa ataupun yang menyimak video ini paling tidak sudah ngerti dasar-dasar servis HP mulai dari pengukuran komponen sampai dengan teknik dan cara flashing, sebab di sini yang dijelaskan global, tidak detail langsung ke software flashingnya, unlockingnya, UI settingnya, tapi ini adalah urutan bagaimana menemukan kerusakan HP mati total sampai jadi. Jika Anda mendapatkan HP mati total, servisan handphone yang sudah mati total, yang paling awal dicek jelas voltase atau tegangan, karena voltase dan tegangan adalah kunci untuk menentukan langkah-langkah servis berikutnya. Jadi jangan mengotak-atik komponen ataupun mengukur komponen di handphone jika belum bisa memastikan voltase atau sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini bisa dari baterai, charger, dan lainnya. Tapi yang umum mau dijelaskan di sini adalah sumber tegangan dari baterai. Pertama, cek baterai apakah masih bagus. Bagus dalam indikator baterai normal rata-rata ponsel maupun smartphone adalah 3,7 volt. Jika baterai handphone itu diukur nilainya sudah di bawah 1 volt, itu jelas nggak bisa ngangkat, nggak bisa menghidupkan handphone atau ponsel. Jadi cek baterainya dengan indikator tadi, ukuran tadi baterainya masih bagus atau tidak. Jika baterainya sudah tidak bagus atau di bawah normalisasi tegangan, misalkan di bawah 1 volt, Anda bisa coba charge sampai full, dicas sampai full. Hasilnya bagaimana? Baterainya masih full atau enggak? Jika baterainya sudah full, maka Anda bisa langsung ke langkah berikutnya, cek power on. Jika baterai di cas sudah tidak mau full, sudah ngedrop, sudah tidak bisa diisi, sudah pasti harus ganti baterai. Ganti baterai yang baru atau tes dengan baterai yang lain yang masih bagus. Jika baterainya sudah di cas full atau baterainya sudah diganti dengan yang lain yang masih bagus, cek power on. Cek power on ini juga menentukan langkah perbaikan berikutnya, apakah mau ganti IC flash, IC power, memori, karena voltase di blok bagian ini voltasenya sudah dicek semua, sudah oke. Sekarang cek power on. Pada saat dicek power on, perhatikan di sini ada dua jawaban. Pada saat dicek power on, perhatikan HP yang Anda servis tersebut nyala atau tidak, memberi respon atau tidak, ada kedipan atau tanda-tanda hidup atau tidak. Jadi pada saat tes power on ini handphone nggak harus langsung nyala, asal berkedip, blinking itu sudah ada tanda-tanda hidup, cuman belum hidup total. Kalau dicek power on langsung nyala ya berarti masalahnya hanya ada baterai, maka pengecekan pun selesai. Tapi jika dicek power on kok tidak respon sama sekali, hanya blinking, ada tanda-tanda sedikit kehidupan, maka Anda harus memasukkan ke box flasher sesuai dengan jenis HP, merek HP, seri HP yang diperbaiki. Saya contohkan di sini box flasher yang dipakai untuk ngecek berbagai merek HP ya, saya contohkan di sini pakai UFS saja lah, sama chip HWK yang memang universal dipakai rata-rata teknisi ponsel. Pada saat ponsel atau handphone dimasukkan ke box flasher ini, tujuannya adalah ngecek yang namanya first boot dan second boot. First boot dan second boot ini ada di gerombolan IC flash sama EPROM. Jika sampai di checking first boot, second boot ini ada respon, setelah dicek ada respon atau tidak, dicek summary-nya,
Cek summary ini nanti akan memunculkan kode-kode tanda kehidupan IC. Jika IC first boot dan second boot di MCU IC flashnya sudah bagus, nanti di situ ada cek summary-nya, first bootnya, second bootnya. First boot itu biasa berisi MCU atau CPU dari ponsel. Second boot itu berisi IC flash yang nanti diisi software seperti OS-nya, firmware-nya. Umumnya sekarang diisi OS ya. Jika di cek summary itu muncul respon, jika sudah ada respon, maka handphone hanya perlu di flash ulang sampai progres selesai tinggal di unlocking internal, kemudian setelah selesai di UI setting atau set default, settingan pabrikan, maka selesai. Kebanyakan handphone sampai lengah ini pasti akan nyala meskipun dia mati total. Tapi jika dicek summary untuk first boot dan second boot dari MCU dan IC flash ini sudah tidak ada respon sama sekali, itu bisa dipastikan bagian IC powernya yang kena. Jika IC powernya sudah tidak nyala, maka IC power jelas sudah harus diganti. Jika diganti IC power sudah langsung nyala normal, keluar OS-nya, berarti selesai. Tapi kalau diganti IC powernya kok masih ngambek, note atau tidak nyala sama sekali, maka jelas harus ganti IC flash. Nah, di sini kalau mau alternatif IC flash ini, karena harganya mahal IC flash, sebelum diganti dengan spare part baru, Anda juga bisa melakukan simulasi tes. Jadi IC flash ini kadang-kadang tidak lekas mati total, harus diganti total, tapi kadang IC flash ini juga karena faktor suhu terlalu panas atau tinolnya ada yang jebol, itu Anda bisa melakukan reheat ulang. Reheat itu dipanasi dengan blower supaya tinol-tinol yang retak itu bisa connect kembali, dan jangan lupa saat blowing dengan blower ini, solder uap ini harus menggunakan Sionka. Sionka cair ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai komponen ataupun peralatan-peralatan yang dipakai untuk servis HP. Nah, pada saat di reheat atau reblow ini, jika sudah dipanasi dengan suhu yang cukup, diamkan sampai dingin, kemudian cuci dengan thinner. Thinner yang bagus itu thinner Impala, cuci sampai bersih. Jika sudah kering, kemudian masukkan kembali ke box laser. Biasanya kalau IC flash sudah diganti, IC-nya bagus, ataupun sudah di reheat reblow, IC-nya memang masih bagus, ketika dimasukkan kembali ke box laser, itu nanti dicek summary-nya, itu di box laser, di software-nya nanti akan muncul cek summary. Cek summary-nya ini nanti di first boot MCU-nya nanti keluar merek IC, biasanya kodenya begitu, keluar merek IC, misalkan IC-nya Intel, AMD atau apa itu. Di situ muncul merek IC-nya, kemudian keluar serinya, itu berarti first boot-nya berhasil, MCU-nya sudah hidup. Tapi handphone belum nyala. Sampai di tahap ini handphone sama sekali belum nyala, tapi komponen sudah bagus, CPU atau first boot-nya sudah nongol, sudah muncul. Kemudian di bagian berikutnya adalah second bootnya. Second bootnya itu indikator untuk IC flash. IC flash pun sama, dicek summary softwarenya nanti akan muncul merek dari IC flashnya, Intel, AMD, Xeon dan lain sebagainya, keluar serinya juga. Nah, jika sudah muncul summary, itu tinggal dilakukan flashing ulang seperti tadi, unlocking, UI setting default pabrikan, maka selesai, handphone pun akan nyala. Ini untuk tambahan informasi saja di bagian cek summary ini. Kadang kalau MCU-nya sudah respon, kalau IC flash-nya belum, bagaimana? Jadi kalau misalkan MCU-nya sudah respon, CPU sudah respon, IC flash kok tetap belum respon, berarti IC powernya sudah bagus, MCU sudah bagus, IC flash-nya harus diganti. Karena tadi hanya di reheat, ini IC flash harus diganti. Kalau proses perbaikannya mengikuti petunjuk ini secara urut satu persatu, tidak dilompati, betul-betul satu persatu dicek, hasilnya valid, pasti nanti handphonenya nyala. Yang terpenting di sini saya pesan, diharapkan para penyimak di sini, Anda semua, diharapkan sudah ngerti dasar-dasar
servis HP, mulai komponen, pengukuran komponen, cara pakai box flasher. Itu di video sebelumnya sudah ada. Dan prosedur pengecekan ini secara urut berarti sudah selesai. Semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru berikutnya. Dan jika ada input, masukan, komen yang positif, silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya.